buahnya lebat. Penampilan anak-anak kita memang baru belajar, tetapi penampilannya sungguh hebat-hebat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, ustaz dan ustazah, para guru-guru kita bersama kita pada hari ini, ya, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Syarifuddin Ais, bersama kita Bapak Ustaz Haji Nawawi. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta segenap jajarannya, ya, bersama kita Bapak Ketua BPD dan anggota yang hadir. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah LPS DDI Pulau Kecil, ini saudara saya Bapak Ustaz Taufik Hidayatullah SPD, serta Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir. Selanjutnya Bapak Ibu para orang tua kita, pemuka masyarakat, para pengusaha, para Bapak Ibu wali murid, ya, dan tentu yang kita banggakan adalah para anak-anak kita, ya, yang terus kita harapkan tentunya ke depan menjadi anak-anak kebanggaan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebenarnya anak-anak kita tadi itu bukan tidak hebat, ya. Terus terang aja, saya setuju dengan pendapat Pak Kamis bahwa panggung ini sebenarnya terlalu kecil untuk anak kita. Mau panggungnya besar? Mau. Nah, besar dia ya. Iya, Pak, jangan kan Ustadz mau ngasih, biar aja tak ngasih. Iya, biar aja tak ngasih, datang dia sekali 5 tahun datang di tempat kita, ada jalan-jalan apa kebutuhannya sudah dicatat, jangankan biar kita pun pandai. Iya, kalau hanya sekedar mencatat, hanya sekedar mendengar, mengumpulkan aspirasi, tidak perlu jadi DPR, cukup jadi Ustadz. Ya, bapak-bapak itu bukan tidak tahu, ya. Bu, kenapa anak kita tadi rasanya kurang uangnya? Itu karena faktor soundnya yang kurang. Siapapun ustadznya kalau soundnya begini, penampilan bagaimanapun juga itu kurang memuaskan. Benar Pak? Anak-anak kita tadi luar biasa itu sebenarnya, tapi karena faktor mic-nya, soundnya yang tidak ikut mendukung, kayaknya ini. Belum lagi Bapak Ibu, anak-anak kita tampil itu kan tidak ada biayanya. Suruh aja bersuara sendiri, benar kan? Nggak ada tuh yang dibiayai, datang ke salon lalu dibayar, karena itu uang juga. Belum lagi soal bicara soal pelatihnya. Hebat-hebatnya anak kita tadi, ada nggak yang pernah perhatian kalau anaknya dididik menjadi ustaz, jadi penceramah? Ada nggak? Jadi penari, ya, pembawa salawat. Kita ingin pintar anak kita, tapi maaf, kita tidak pernah peduli dengan potensi gurunya. Apa sih kekalahan guru-guru kita di sini dibandingkan dengan guru-guru yang ada di luar? Tidak ada. Guru kita di sini hebat. Hanya karena kita kurang perhatian. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya adalah salah satu majelis guru. Saya adalah pimpinan yayasan. Saya mengerti betul, ya, kondisi pendidikan hari ini, dan karenanya ketika saya melanjutkan ke S2, saya ambil jurusan fokus tentang pendidikan karena saya kepingin apa sih yang menjadi penyebab kenapa pendidikan hari ini kurang keberkahannya. Pernah kita bertanya, Pak, ada tak pernah kita bertanya kenapa pendidikan hari ini berkah? Sebelum saya jelaskan dulu apa itu berkah. Berkah itu bertambah nilainya, bertambah kualitasnya. Tetapi berkah sebenarnya itu adalah sesuatu nikmat di mana nikmat itu ada manfaatnya untuk akhirat. Ada ilmu, ada manfaatnya untuk akhirat. Ada jabatan, bermanfaat untuk
ilmu kita supaya ada manfaatnya untuk akhirat. Ilmu, jabatan, harta. Biar ustaz dasar yang datang, ya, tidak akan menang, apalagi saya. Bu, ya, itu namanya berkah. Kalau ingin berkah, usahakan apa yang Allah berikan kepada kita itu ada manfaatnya untuk akhirat. Itu namanya berkah. Nah, saya jelaskan. Kenapa hari ini pendidikan ya mengalami menurun keberkahannya? Masalah pertama yang kita hadapi, Pak, kalau soal membangun masjid, semua kita ini berbondong-bondong membangun masjid. Kenapa? Seolah-olah hanya masjid yang harus dibangun. Pendidikan nanti, pendidikan besok, pendidikan kita tinggalkan. Kenapa? Karena tingkat kesadaran kita. Padahal justru pendidikan inilah yang harus kita bangun. Kenapa? Biar anak-anak kita tidak punya masjid, biar anak-anak kita tidak punya musala, biar anak-anak kita tidak punya surau. Kalau mereka ada pendidikannya, kalau pendidikan mereka hebat-hebat dan berkualitas, mereka yang akan memikirkan dan membangun masjid itu. Benar. Tapi kalau pendidikannya tidak ada, hartanya banyak, tapi tidak datang ke masjid, membangun masjid tidak, hartanya banyak, tidak pernah memikirkan sekolah. Pak, ya, beruntung hari ini saya diajak ke sini, Pak. Saya mau bicara dan sekaligus curhat. Ya, Pak, karena nasib saya itu, Pak, sama nasibnya DDI. Kita di saudara bukan hanya saudara karena orang tua kita, tapi senasib, sepenanggungan soal bicara pendidikan dan masa depan pendidikan. Bu, saya prihatin. Masa ada ijazah yang tidak diambil, apa sih masalahnya? Pak, sama di Bogor juga seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa memperhatikan lembaga pendidikan kalau yang wajib saja, yang primer saja itu kita abaikan? Betul tak? Kita kadang-kadang memang memperhatikan lembaga pendidikan. Kapan? Kalau anak kita masih sekolah di situ. Kapan kita memperhatikan pendidikan? Kalau kebetulan anak dan menantu kita mengajar di situ. Kalau bukan menantu kita, kalau bukan anak kita sudah tamat, stop by DDI. Kita sudah tinggalkan DDI. Apapun masalahnya kita tinggalkan. Halo. Saya khawatir melihat timiknya sama saja. Bu, ya, saya sampaikan nih. Sebenarnya kita ini lembaga pendidikan yang harus kita perhatikan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat kita harus dimaksimalkan dalam rangka membangun lembaga pendidikan. Kalau mau berkah, ya. Kenapa lembaga pendidikan tidak berkah? Karena kurang perhatian dari umat Islam, utamanya memperhatikan lembaga pendidikan yang Islam. Yang kedua, kenapa lembaga pendidikan hari ini kurang keberkahannya, Ibu? Tahu tidak, Pak? Karena lembaga pendidikan dijadikan sebagai sarana kehidupan entrepreneur atau usaha. Cari keuntungan di lembaga pendidikan. Coba banyak pendidikan, SPP-nya sampai sekian juta. Bangun pendidikan, cari keuntungan. Beda dengan di masa lalu. Membangun pendidikan, tapi bukan keuntungan yang dicari. Jadi berkah. Sekarang coba lihat lembaga pendidikan kita. Kenapa tidak berkah? Karena kurang perhatian. Kenapa tidak berkah? Karena visi yang dituju bukan lagi keberkahan, tetapi sudah keuntungan. Berapa siswa yang masuk, soal pintar atau tidak, atau sekaligus memperhatikan kualitasnya, tapi yang terpenting berapa dana yang bisa diserap dari siswa-siswa kita. Pak, Bu, saya juga heran hari ini. Kenapa kalau anak kita keluar daerah, masuk ke pondok, masuk ke sini,
bayar uang pendaftaran sampai 20 juta, rela aja kita. 20 juta. SPP-nya 1 bulan, bayar 2 juta, kita rela saja. 2 juta. Kenapa Pak Ustaz tahu? Karena anak saya juga begitu. Iya Pak. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau menerima siswa sampai 500, jangankan 20 juta Pak, 15 juta saja berapa dana masuk untuk lembaga pendidikan? Berapa banyak bisa dibangun Pak gedung-gedung? Benar? Iya. Belum lagi SPP-nya sampai 1,5 juta sebulan. Kalau siswanya sampai 2.000, 3.000, 5.000. Coba Pak, apa tidak membuat mereka itu makin bangkit? Sementara kita ini, jangankan membangun lembaga pendidikan Pak, membayar kewajiban SPP dan uang ujian akhir sekolah, itu saja kadang-kadang kita terputus-putus. Kenapa Ustaz tahu? Sama di tempat saya. Iya Pak, itu ada ijazah puluhan tahun disimpan. Nanti sudah mau kerja baru dicari. Ya. Ada ijazah kemarin simpan, sudah habis dimakan raya. Pak, kita ini lembaga swasta dari mana? SPP itu sama, dana bosnya itu sama dengan sekolah umum. Sekolah umum itu tahu tidak? Itu sudah pegawai negeri yang banyakkan. Kalian pondok di sana 2-3 orang. Ya enggak? Sekolahnya diperhatikan. Kita yang swasta, DDI dan yang di pembenahan, beli paku sendiri kadang-kadang uang kantung yayasan. Iya. Uang beli seng, beli apa itu karena zakat dari saudara-saudara kita. Ya alhamdulillah masih ada masyarakat yang mengeluarkan zakat Pak. Dan alhamdulillah pimpinan kita masih menggunakan itu bahagian dalam pembangunan. Itu saja. Kalau kita ke depan ingin maju dan ingin lembaga pendidikan itu berkah, maka kita harus maksimal memperhatikan lembaga pendidikan kita. Dan ini DDI tidak boleh dianggap sepele, karena kalau ini mati, maka aset kita itu juga hilang. Bayangkan Bapak Ibu, kita guru-guru pimpinan tidak selamanya Pak jadi pimpinan dan guru, benar tak? Suatu saat nanti kita berhenti. Bayangkan Bapak Ibu, jangan pikir apa topik pimpinan, guru kita ini pimpinan, jangan. Saya berpikir dan bercita-cita tidak pernah terbayang kalau saya menjadi pimpinan yayasan. Iya, dari mana dasarnya keluarga bukan apa bukan, tiba-tiba jadi menantu. Iya, tiba-tiba jadi menantu Saya dilihat punya potensi, jadikan saya sebagai kepala sekolah, lama-lama pimpinan yayasan. Saya mau berhenti jadi pimpinan yayasan. Betul bebannya Bapak Ibu. Iya. Kita mikirkan guru-gurunya, mikirkan fasilitas yang ada, dan saya pikir sama aja siswa yang ada di sana yang ada di sini Bapak Ibu. Dilarang lari-lari juga, tidak ada gurunya tambah lari. Begitu lari-lari akhirnya kursi meja patah. Iya, masih untung Pak kursi yang patah daripada kaki murid. Gurunya lagi yang salah. Bu, kalau ada anak kita yang mungkin tidak belajar, coba tanya kenapa dia sampai tidak belajar. Ya, jangan sampai dibiarkan anak-anak kita tidak memperhatikan pelajarannya masa depannya. Bu, saya ingin ingatkan, orang tua yang hari ini pintar adalah orang tua yang dulu pernah belajar sungguh-sungguh. Orang tua yang hari ini punya harta, itu adalah orang tua yang dulu pernah bekerja keras. Ya, orang tua yang hari ini hebat, itu adalah orang tua yang dulu pernah cita-cita. Kalau anak-anak kita ingin masa depannya lebih baik, maka hari ini juga mereka harus mempersiapkan dirinya. Hanya anak-anak yang mempersiapkan dirinya dengan hebat, inilah yang akan menjadi generasi yang hebat masa depan. Contoh. Kira-kira ada orang yang bekerja saja belum tentu kaya, apalagi orang yang tidak bekerja. Betul tak? Orang yang belajar belum tentu pintar, apalagi orang yang tidak belajar. Orang yang sholat saja belum tentu masuk surga,
Karena yang memasukkan surga menurut ahli tasawuf itu adalah ridha Allah, kasih sayang Allah. Benar nggak? Bukan sholat kita. Kasih sayang Allah, ridha Allah, petunjuk Allah kita masuk surga. Bukan sholat kita. Kalau sholat saja belum tentu membuat kita masuk surga. Apalagi kalau tidak sholat. Orang yang mempersiapkan masa depannya dengan baik belum tentu menjadi baik hidupnya. Apalagi kalau tidak dipersiapkan. Coba kita ambil iktibar. Apa kata Ali? Kata Imam Ali, ya, man 'allamani harfan, barang siapa yang mengajarkan kepada saya satu huruf, ya, kuntu lahu abid, jadilah saya ini hamba sahaya baginya, jadilah saya ini pembantu baginya. Begitu hebatnya, ya, tempat sosok seorang guru. Maka saya mengajak kepada guru kita ini perlu sabar dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita tidak tahu mana di antara anak-anak kita yang ke depan akan menjadi generasi yang hebat. Tahu kita ini. Yang juara belum tentu, Pak. Oh, jangan pikir Bapak Ibu yang juara itulah yang akan jadi ustaz masa depan. Bukan. Belum tentu. Kalau hitung-hitung, Pak, saya ini tak pantas penceramah hari ini. Karena saya waktu sanawiyah tak pernah saya juara satu. Iya, saya selalu di belakang. Saya baru menyadari pentingnya belajar, ya, ketika saya masuk aliyah. Oh, begitu saya masuk aliyah, Bapak Ibu, saya baru menyadari, ini penting nih, ya, memperbaiki nama baik. Juara penting, nilai penting. Kalau nilai mau tinggi, perlu belajar. Jangan nyontek, karena itu prinsip. Iya. Alhamdulillah saya belajar. Mulai dari kelas 1, ya, aliyah sampai saya selesai. Alhamdulillah yang namanya juara 1 tidak pernah tinggal. Ya. Begitu kuliah, saya kejar lagi. Alhamdulillah 3 lokal, itu nilai paling tinggi saya. Kita bisa, cuma kita ini kadang-kadang kurang serius, benar nggak? Nah, jangan pelit dengan anak-anak kita. Kalau ingin anak kita pintar, Bapak Ibu tidak boleh pelit. Ada orang tua, anak mau beli motor tidak dibelikan, anak mau beli laptop tidak dibelikan, anak mau beli HP tidak dibelikan. Saya tidak setuju. Anak-anak setuju tidak dibelikan HP. Anak-anak saya yakin sependapat dengan saya. Cuma saya tidak setuju dengan generasi muda yang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan sama orang tua kita. Beli HP, beli paket, dipakai main game. Tidak pernah keluar rumah, hanya berada di kamar, tapi ributnya luar biasa. Rupanya main game dengan temannya. Sudah itu datang ke sekolah, dia ngantuk. Lama-lama keluar air liurnya. Siapa yang begitu? Anak-anak yang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan orang tua kita. Maka kita harus memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Tapi jangan lupa anak-anak kita itu dibimbing, diperhatikan. Jangan berikan HP baru Bapak ke kebun. Jangan berikan HP tapi tidak pernah dikontrol. Jangan diberikan HP lalu dibiarkan kemana-mana. Itu kita menjadi orang tua yang tidak benar. Tapi memfasilitasi anak kita supaya dia menjadi anak yang hebat itu penting. Pak, kalau mau anak gadis kita ini cepat lahirnya, ya usahakan anak gadis kita itu dibuat cantik. Belikanlah pakaian yang bagus-bagus. Belikanlah perhiasan. Ya belikanlah badak-badak yang bagus. Kalau badaknya bagus, perhiasannya ada, penampilannya ada, insya Allah cepat laku. Ini tidak. Ya, kita biarkan. Padahal itu tanggung jawab kita. Benar tak? Ya, saya bicara semua orang tua dulu. Ya, Bu, sangat penting mempersiapkan anak-anak kita. Bahkan saya ingin sampaikan kepada ibu, ada tak kita ini pernah mendoakan anak-anak itu? Bu, ada tak kita doakan anak kita? Kita diajarkan satu doa. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan anak-anak. Ada tak pernah mendoakan begitu?
supaya anak-anak itu menjadi membawa keberkahan untuk kita. Wahfazhum ya Allah, pelihara mereka, jangan sampai dibiarkan. Wala tadurruhum, jangan kau hinakan, jangan kau marginalkan, jangan sampai tidak dihargai. Sudah berkeringat saya ini. Karena kalau saya ceramah Pak memang serius saya. Karena saya ingin ada perubahan. Ya, ini bukan berarti memilih Anies, bukan. Perubahan ke depan. Salah paham. Saya ingin apa perubahan ke depan. Ya. Kan Bapak Ibu kalau anak-anak kita sekolah tinggi tak perlu dibiayai Pak. Kita ini jadi orang tua Pak, berat sekali itu membiayai anak kalau sekolah, benar tak? Iya Pak, apalagi hari ini ya Allah, semuanya serba murah. Ada orang bilang Pak, Pak Ustaz kan enak, suami istri kan pegawai. Iya kalau tidak ada utang. Hari ini kan mikirnya seperti itu, kita tidak pernah berpikir kondisi hari ini tiba-tiba ekonomi tidak normal Pak. Kita pikir standar biasa-biasa saja, tiba-tiba terjadi seperti ini. Beli itu akhirnya timbul hutang, ekonomi merosot seperti ini. Siapa saja hari ini Pak merasakan derita. Ya, pengusaha merasakan. Ya, siapa lagi? Petani mengusahakan, para pekebun mengusahakan, buruh apalagi. Ya, pegawai ikut merasakan Pak. Kenapa? Ya, terjadi kemerosotan ekonomi yang luar biasa hari ini. Semua orang merasakannya. Maka Bapak Ibu saya mengajak, mari kita bersyukur karena kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Bagaimana Ibu? Kita lanjut atau berhenti? Saya sudah berkeringat ini. Bu, ya suara ini ditambah mic begini memang kurang serasi. Karena saya sudah ceramah sebelum bulan Rajab ini, saya sudah ceramah Bapak Ibu. Masuk bulan Rajab saya ceramah. Ya, sampai tanggal 13 ini nanti Februari di luar bulan Rajab saya masih ceramah. Dan itu permintaan masih ada puluhan Bapak Ibu yang minta tanggal 26, 27 masih saya ceramah. Karena saya harus istirahat dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 saya istirahat. Dulu ceramah karena mau ke Pekanbaru. Jadi suara ini sudah mulai agak kurang bersih ya. Terganggu sudah. Kalau gara-gara ceramah ibu-ibu kaya, saya ini juga bisa kaya sudah. Saya Bapak Ibu itu maulid aja tidak kurang dari 60-70 permintaan. Yang saya terima paling sekitar 40. Maulid begitu juga. Tetapi Ustaz itu maaf, dia bukan profesi yang menguntungkan sebagian kita. Itu Pak yang sering ceramah, tidak bisa kaya, apalagi yang sekali-sekali. Saya Pak kalau bisa ceramah biarlah sekali, tapi hasilnya seperti Syekh Abdul Samad, Ustaz Dasar, sekali datang, alhamdulillah habis seperti burung makan padi. Sekali datang habis padi-padi masyarakat kita. Ya, tapi Bapak Ibu saya sampaikan, rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, Bapak Ibu. Anak-anak kita sekolah di provinsi, syukuri. Insya Allah kalau terdidik dengan baik, di sini pun anak kita bisa jadi presiden. Di sini pun anak kita bisa menjadi ulama. Di sini pun nanti bisa jadi DPR, insya Allah. Yang terpenting orang tua kita mendorong dan jangan lupa mendoakan. Doa selanjutnya, wawafiquhum li ta'ati ya Allah. Berikan taufik petunjuk kepada mereka. Jangan biarkan mereka tidak memiliki petunjuk. Karena kalau anak-anak kita tidak memiliki petunjuk, ini sangat berbahaya. Salah satu bentuk anak-anak kita mendapatkan petunjuk Bapak Ibu adalah ketika anak-anak kita memiliki akhlak atau apa yang disebut dengan karakter. Saya sampaikan satu hadis yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Ma min syai'in", tidak ada sesuatu kata Rasulullah, "askalu fil mizan", yang lebih berat di dalam timbangan
illa husnul khuluq, kecuali akhlak yang baik. Jadi jangan pernah menganggap sepele, Pak. Anak-anakku, walaupun kalian nanti banyak uangmu, jabatanmu tinggi, ya ilmumu luas, tapi tidak hormat dengan orang tua kita, maaf, tidak ada nilainya apa yang kamu miliki. Suatu saat nanti kamu jadi pejabat, ilmumu luas, hartamu banyak, tapi tidak hormat dengan guru-guru kita, maaf, kurang berkahnya. Kata Rasulullah, man akrama aliman, barang siapa menghormati guru, faqad akramani, maka dia sudah memuliakanku. Waman akramani, barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka Allah yang akan memuliakannya. Kalau Allah sudah memuliakan kita, Pak, saya aja dapat diberi kesempatan ceramah, disambut baik-baik, ya Allah, dikasih makan dan minum. Betapa bahagianya saya. Apalagi Rasulullah, apalagi Allah yang akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Dan kemuliaan itu ialah ketika kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Tidak muda, tidak tua, tidak sehat, tidak tua. Pejabat, rakyat jelata, miskin, kaya, harus salat untuk mendapatkan kesempatan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak sholat, tidak mungkin masuk surga, sementara bertemu dengan Allah hanya di surganya. Kenapa kita mesti sholat? Karena as-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Kenapa kita mesti salat? Karena salat alamul iman. As-salatu alamul iman. Salat itu tandanya orang beriman. Kalau sudah tidak salat bukan lagi orang beriman. Anak-anak kami, kamu itu beriman karena menutup aurat di madrasah ini. Tapi begitu kalian main poli, begitu kalian tanding bola kaki, begitu kalian ke darat, begitu kalian ke pesta, kalian lupa menutup aurat. Maaf, kehilangan tanda-tanda orang beriman. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau masih di sekolah kita kenal dengan anak-anak kita. Begitu keluar dari sekolah, Bapak Ibu langsung tahu kita siapa ini. Kenapa dia seperti itu? Karena dia melupakan tanda-tandanya, Bapak Ibu. Maka perlu kita ada tanda-tanda orang yang beriman. Sama taubahnya, amal soleh juga ada tanda-tandanya. Apa tandanya bisa menjadi amal soleh yang kita lakukan? Kata Mu'az, al-amal soleh alladzi fihi arba'atu asya. Amal soleh itu memiliki 4 pilar. Yang pertama ilmu. Hendaklah amal soleh itu memiliki ilmu pengetahuan. An-niyatu, yang kedua mesti ada niatnya. Segala perkara tergantung kepada niatnya. Bekerja ada niatnya, menuntut ilmu ada niatnya, bahkan melamar ada niatnya, menikah ada niatnya. Apapun pada prinsipnya kerjakan karena niat. Yang ketiga mesti sabar. Bapak Ibu mesti sabar mendidik anak-anak kita. Berikan kesempatan mereka untuk membuktikan anak-anak yang baik. Berikan kesempatan mereka untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Jangan biarkan mereka ini kira-kira kadang-kadang terburu-buru kita menikahkan anak kita. Jangan. Ya, contoh abang saya, Bang Hasbullah, anaknya sudah habis baru nikahkan. Iya. Ini tamat aliyah belum, habis tidak, sarjana tidak, tamat sanawiyah, ada yang melamar langsung terima kesempatan. Bu, anak-anak kita sekarang ada aturannya. Baru boleh menikah kalau umurnya laki-laki maupun perempuan umur 19 tahun. Kalau di bawah itu boleh menikah, boleh, tapi mesti izin pengadilan agama. Apakah tidak sah menikah kalau luar itu? Sah menikah, tetapi tidak resmi. Kalau tidak resmi, kalau ada masalah suami istri, maka sulit dipertanggungjawabkan. Ada pembagian harta, mau dibawa kemana? Ada perselisihan harta, mau dibawa kemana? Pengadilan agama tidak terima. Apa buktinya sebagai suami istri? Iya, Pak. Jadi pemerintah itu sudah mengatur yang terbaik untuk masyarakat kita. Pendidikan diutamakan. Sudah cukup pendidikannya, umurnya sudah cukup, silahkan Anda menikah karena dianggap sudah siap. Jangan sampai kita tidak siap. Kalau menikah saja harus ada persiapan, apalagi masa depan butuh persiapan yang maksimal. Pak, yang akan menjadi lawan kita itu bukan lagi saudara-saudara kita, bukan. Yang menjadi lawan kita itu ada
ini mengeksploitasi kekayaan bangsa kita. Apa bangganya kita punya kebun 4 lembar 5 lembar. Mereka punya kebun seperti naik burak sifat kita mata. Oh, kebun dia semua. Coba ke sana, kebun dia semua. Pergi ke utara, kebun dia semua. Coba kita ke utara, kebun dia semua. Coba kita ke selatan, kebun dia semua. Kenapa saya tahu? Karena saya datang ke sana ceramah. Kita semakin menderita Bapak Ibu. Kita punya kebun, kita punya sawah, tapi pengolahannya tidak benar. Karena kadang-kadang maaf, ya. Inilah pentingnya pemimpin masa depan yang baik. Kita berikan bibit petani kita, tapi bibit yang kadang-kadang tidak tumbuh. Kita berikan mereka itu racun, tapi racun rumput yang kita berikan. Para masyarakat kita, mereka sudah panen, datang racunnya. Racun apa? Betul tidak? Iya Pak. Makanya nanti 14 Februari jangan lagi memilih pemimpin sembarangan Bapak. Saya tidak mau menunjuk siapa saja, tapi pemimpin yang begitu ada di hati kita. Terlambat kok. Biar terlambat, yang penting semangat. Pak, hanya orang-orang yang berpendidikan Pak, yang bisa menyelesaikan masalah, punya karakter itu bisa menyelesaikan masalah. Makanya Pak, banyak orang bilang, Pak Lintar kenapa begini-begini? Saya ingin menunjukkan bahwa pegawai negeri bukanlah pekerjaan yang benar-benar diharapkan satu-satunya. Saya Pak, andai kata disuruh berhenti jadi pegawai, saya tidak akan marah dan sedih. Karena masih banyak pekerjaan yang lain. Kenapa kita tidak turun sama? Ini tidak ada malu rasanya tinggal di pulau kecil. Malu rasanya tinggal di kebunan tidak punya pekerjaan. Pergi ke Batam, pergi ke Tanjung Pinang, pergi kemana-mana. Pulang tak ada apa-apa juga. Saya setuju, sebagai sebuah ikhtiar. Tapi kita harus yakin bahwa di tempat kita ini juga ada keberkahannya. Sepanjang ada usaha. Apa tidak mungkin kita bikin usaha? Bisa. Bu, kalau kita jalan-jalan ke Sumbar, harga pisang yang standar itu bisa harganya Rp200.000. Kita cuma Rp50.000, Rp30.000. Kenapa? Karena kita dijual pisang dengan tandang-tandangnya. Mereka menjual pisang dengan sudah diolah menjadi keripik. Harganya berapa? Hanya 1 on 2 on, Rp15.000. Betul nggak? Jalan-jalan kita ke tempat yang lain, di atas got-got itu banyak sayur-sayuran. Sementara di tempat kita ini Pak, terhampar tanah yang subur dan luas. Tetapi kita membeli sayuran di pasar milik orang Sumba. Ada orang ceramah begini dah. Saya tidak mengajak ceramah soalnya kita sudah tahu, cuma kita tidak mau kerjakan. Zakat kita sudah tahu, mana zakat finnar. Orang yang menahan zakat itu tempatnya di neraka. Cuma memang kita tidak mau keluarkan. Benar enggak? Kita ini bukan tidak tahu guru-guru kita ini butuh dizakati, tapi memang kita tahan zakat itu karena memang hari ini kita pun susah. Jangan kasih ustaz Bapak Ibu guru, kami aja susah. Makanya kemarin saya ceramah Pak, saya sampaikan, Bapak Ibu, yang penting ada acara merah. Kalau tidak ada nasi, kue saja, tidak ada kuenya, hilangkan kuenya, yang penting ada yang putih. Masih juga kurang, kurangi amplop ustaz. Masih juga tidak bisa, jangan kasih amplop, kasih duit saja. Mantap. Insya Allah tahun depan tidak ada lagi menjadi ustaz. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Lalu doa yang terakhir, warzuqna birrahum, ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kami dengan anak-anak yang berbakti, karena banyak anak-anak yang pandai, yang kaya, yang pejabat, yang jauh, tapi lupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa hebatnya kita menjadi orang tua kalau anak-anak yang kita lahirkan ternyata bukan anak-anak yang berbakti. Benar nggak? Kadang-kadang kita kasihan ibu, malu ibu kita. Kenapa ibu kita malu? Karena hamil lagi. Hamil lagi, padahal anaknya masih kecil. Emang kenapa? Itu kan suaminya. Yang malu itu kalau tak punya suami hamil, itu baru malu. Ini tidak. Emang kenapa? Allah terserah, kita ada generasi dan itu persiapan
mempersiapkan masa depan. Mohon 2 kali setahun Anda bisa, tidak jadi besar. Kenapa? Karena anak-anak sekolah sekarang sudah kurang, Pak. Lembaga pendidikan banyak, termasuk di Provinsi Bapak Ibu. Tapi banyak kelas-kelas yang kosong, muridnya 2, 4, 5, 10. Kenapa? Karena anak-anak hari ini sudah mulai kurang. Berhasil KB-nya, sekolah gagal. Dari mana dana bos itu kalau muridnya sedikit? Betul tak? Dari mana dana bos itu kalau angka kelahiran itu berkurang? Dulu termasuk saya masih dapat, Pak. Generasi saya, ya, Pak Taufik ini masih dapat. Anaknya mama saya itu, nenek saya, anaknya 16 pergi 1 lokal. Kalau tidak, Pak, 1 lokal. Bayangkan kalau 5 bersaudara selesai 1 sekolah. Anak orang sekarang sudah dianggap hebat kalau ada 2, 3 termasuk saya. Saya bukan tidak mau nambah, cuma tak bisa lagi. Mau nambah ibunya, malah mertuaku. Kalau saya mau ajak, tapi bersepupu tidak rela. Iya, kalau saya mau ajak, masalah dompet yang bahaya. Kenapa? Itu kalau beristri, Pak, bukan masalah beristri, ya masalah itu menghidupinya. Iya. Kalau soal mau, Pak, jangan ditanya dari kemarin. Iya. Kita menghadapi anak-anak yang cantik, yang tampil-tampil seperti tadi, Pak, ini mungkin seperti bidadari, Pak. Cuma kerjanya yang kurang, setelannya yang kurang. Coba ini, Pak, digaya-gaya dulu, kalah artis. Artis itu tahu tidak kenapa dia cantik? Karena dia tinggal di kota, di Sole terus. Ya ibu-ibu, ya Allah, kenapa cepat tua? Pergi ke darat menggendong, pulang dari darat menggendong, ketemu anak menggendong, sampai malam-malam masih gendong. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Tidak usah ceramah panjang-panjang. Yang penting ada perhatian kita terhadap anak-anak kita. Lembaga pendidikan ini mari kita hidupi bersama. Kita punya tanggung jawab menghidupi agama Allah, utamanya membangun lembaga pendidikan. Insya Allah dengan kebersamaan sedikit yang kita miliki memberi manfaat banyak kalau kita sudah rame-rame sama-sama berpikir untuk lembaga pendidikan. Kita yakin dan percaya tidak ada kalahnya kita dengan lembaga pendidikan yang lain. Guru-guru kita ini tidak kalah dengan guru-guru yang ada di luar. Persoalannya ialah kesejahteraan, kesempatan, dan waktu perhatiannya kepada lembaga kita yang kurang disebabkan perhatian kita kepada mereka juga yang kurang. Tidurnya di atas ranjang. Jaga. Air mengalir di kolam ikan. Cara saya mungkin panjang, tapi mudah-mudahan tidak mendosakan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.